ini kita berbicara tentang kasus Erica Green yang berusia 3 tahun. Awalnya, ini sebenarnya kasus Precious Doe. Tidak ada yang tahu identitas korban selama bertahun-tahun. Tetapi akhirnya kebenaran tentang latar belakangnya terungkap dan begitu pula keadaan tragis di sekitarnya. Kasus ini terjadi di kota Kansas di Missouri, di Amerika. Saat itu tanggal 28 April 2001. Hari itu seorang pria lokal menelpon departemen kepolisian karena dia mengkhawatirkan seorang teman lamanya. Sepertinya teman lamanya telah meninggalkan rumahnya dan pergi begitu saja. Dia belum kembali dan oleh karena itu pria lokal ini jelas prihatin dan khawatir tentang kesejahteraannya. Sehingga dia menelpon polisi dan bertanya apakah mereka bisa datang dan melihat-lihat daerah itu untuk dia, dan mereka setuju. Beberapa petugas polisi mulai melihat-lihat. Mereka mencari di sekitar hutan. Saya percaya, tetapi tidak lama setelah pencarian mereka dimulai, polisi memberitahu bahwa teman lamanya telah ditemukan dalam keadaan selamat dan sehat. Jadi pencarian jelas dibatalkan. Itu sudah berakhir dan para petugas mulai berjalan kembali ke mobil mereka. Tetapi saat mereka berjalan kembali, mereka melihat sesuatu di tanah. Itu adalah mayat balita telanjang tanpa kepala. Hanya beberapa hari, pada tanggal 1 Mei 2001, kepala itu ditemukan di hutan tidak jauh dari tempat mayat itu berada, dibungkus kantong plastik. Hasil otopsi menyatakan ini adalah tubuh seorang gadis Afrika Amerika berusia 3 hingga 4 tahun. Dia memiliki mata coklat yang besar, rambutnya dikepang, dan diteorikan bahwa dia berada di hutan sekitar 3 sampai 4 hari. Tapi itu bukan tempat dia meninggal. Jadi, dia tewas di tempat lain dan kemudian tubuhnya dibuang ke hutan. Sekarang saya tidak yakin bagaimana membusuknya tubuhnya ketika ditemukan. Saya tidak percaya itu membusuk terlalu parah, karena ketika tubuhnya diambil untuk postmortem, luka yang dideritanya masih sangat terlihat. Dia mengalami luka di sekujur tubuhnya. Sangat jelas bahwa dia telah dipukul dengan kejam. Dia telah ditinju, ditendang. Itu sangat mengerikan. Hei, dia hanya seorang gadis berusia 3 atau 4 tahun yang jelas telah dibunuh, dan benda yang digunakan untuk memukuli gadis kecil adalah sebuah asbak. Asbak ini ditemukan di dekat mayatnya. Asbak telah diuji seperti sidik jari atau DNA, tetapi polisi tidak dapat benar-benar mengambilnya. Sepertinya polisi tidak memiliki bukti forensik dalam kasus ini. Dan karena alasan ini, para simpatisan muncul. Pertama, untuk menemukan pembunuhnya. Kedua, untuk mengidentifikasi siapa korban tersebut. Mereka tidak tahu siapa gadis kecil ini atau siapa keluarganya. Di awal penyelidikan, saya pikir para detektif berharap kasus ini bisa diselesaikan dengan cukup cepat. Karena jelas, ini adalah balita. Anda pasti berharap keluarganya akan langsung melaporkan dia hilang. Namun, tidak ada yang pernah datang untuk melaporkan kehilangan anak. Akibatnya, mayat ini diberi nama Precious Doe. Sketsa dibuat, juga patung kepalanya, serta rekonstruksi wajah, dan semuanya dirilis ke publik dengan harapan seseorang akan mengenalinya. Tetapi hasilnya nihil. Meskipun faktanya kasus ini telah menjadi berita nasional dan mendapat begitu banyak minat dan perhatian dari publik. Ada begitu banyak sukarelawan yang datang untuk membantu. Mereka mencetak dan membagikan brosur dan poster yang berisi rekonstruksi wajah korban. Mereka mengumpulkan uang untuk hadiah senilai $33.000. Precious Doe memang pernah ditampilkan di beberapa acara TV kriminal, termasuk American Most Wanted.
Semua orang termasuk penyelidik melakukan semua yang mereka bisa untuk mengidentifikasi gadis malang ini dan memberikan namanya kembali. Tetapi mereka kehabisan petunjuk dan kasus Precious Doe terlupakan. Sampai tanggal 30 April 2005, lebih dari 4 tahun setelah penemuan mayat balita itu, polisi menerima telepon dari seorang pria di Oklahoma. Dia mengklaim bahwa dia adalah kakek Precious Doe. Kakek ini bernama Thurman McIntosh dan dia memiliki seorang cucu bernama Harold Johnson yang saat itu berusia 25 tahun dan istrinya berusia 30 tahun bernama Michelle Johnson. Mereka memiliki seorang putri yang diidentifikasi sebagai balita yang terbunuh, yang nama aslinya Erica Michelle Marie Green, berumur 3 tahun. Hanya beberapa minggu lagi dari ulang tahun keempatnya ketika tubuhnya ditemukan di hutan. Kakek Harold, Thurman McIntosh, mengatakan bahwa ketika berita pertama kali tersebar tahun 2001, dia curiga bahwa itu adalah Erica dan dia bertanya pada cucunya Harold yang merupakan ayah tiri Erica tentang di mana Erica berada dan apa yang terjadi padanya karena Erica tiba-tiba menghilang. Akhirnya Harold mengaku bahwa itu adalah tubuh Erica dan bahwa dia meninggal dalam kecelakaan tragis. Sang kakek menyimpan rahasia cucunya selama 4 tahun. Akhirnya dia merasa sudah cukup tua dan dia tidak bisa mati dengan rahasia ini. Dia ingin orang tahu kebenaran tentang Precious Doe. Sebelum akhirnya McIntosh benar-benar meninggal, dia sempat memberikan pada polisi foto Erica dan sampel rambutnya dan ibunya, Michelle Johnson. Saya tidak yakin apakah itu benar, karena mengapa dia randomly memiliki sampel rambut mereka? Namun para detektif masih yakin bahwa McIntosh benar-benar mengatakan yang sebenarnya, karena dia tahu detail tentang kasus Precious Doe yang hanya diketahui oleh pembunuhnya. Dia tahu informasi yang belum dirilis ke publik. Polisi memutuskan untuk menanyai suami istri Harold dan Michelle Johnson yang sekarang menjadi tersangka utama dalam kematian Erica Green. Padahal keduanya sedang dipenjara di Oklahoma atas tuduhan yang tidak terkait dengan kejahatan ini. Saya tidak tahu apa tuduhannya. Yang saya tahu adalah mereka berdua memang memiliki catatan kriminal. Mereka pernah dipenjara sebelumnya. Michelle memiliki hukuman atas pencurian dan pemalsuan, sedangkan Harold telah pernah dihukum sebelumnya karena penyerangan dengan senjata berbahaya dan memiliki shotgun. Dalam interogasi Michelle, dia mengakui bahwa Precious Doe adalah putrinya yang berusia 3 tahun, Erica Green, dan dia dibunuh oleh suaminya, ayah tiri Erica, Harold Johnson, dan mereka berdua menutupinya. Erica adalah salah satu dari 8 bersaudara. Michelle melahirkannya pada tanggal 15 Mei 1997. Saya tidak tahu siapa ayah kandung Erica, tetapi dia lahir di penjara. Michelle bertemu Harold Johnson ketika dia bekerja sebagai wanita tunasusila. Harold adalah, saya percaya, salah satu pelanggan tetapnya. Akhirnya mereka mulai berkencan dan sekitar setahun setelah kematian Erica, mereka menikah. Begitu pengakuan Michelle. Kepada detektif, dia berkata bahwa pada suatu malam di bulan April 2001, dia berada di rumah bersama putrinya Erica dan pacarnya Harold Johnson. Mereka tinggal di sebuah rumah di kota Kansas di Missouri. Michelle telah menidurkan putrinya Erica ke tempat tidur seperti biasa. Namun tiba-tiba Erica terbangun dan dia pergi ke kamar ibunya, seperti yang dilakukan semua anak kecil ketika mereka tidak bisa tidur. Michelle menyuruh putrinya untuk kembali ke tempat tidurnya dan Erica mendengarkan. Dia melakukan apa yang dikatakan ibunya. Kemudian Michelle pergi untuk mandi. Ketika dia keluar dari bak mandi, pacarnya Harold mengatakan bahwa Erica nakal
karena dia terus beranjak dari tempat tidur dan Erika tidak mendengarkan ibunya. Harold benar-benar mabuk dan dalam pengaruh obat-obatan malam itu. Dia sangat marah pada Erika. Dia mendekati anak 3 tahun ini dan dia benar-benar menendang kepalanya. Erika langsung jatuh dan pingsan. Dan seperti yang kita tahu, Harold juga memukuli Erika dengan asbak yang ditemukan di dekat mayatnya di hutan. Michelle mengklaim bahwa ketika Harold melakukan ini, dia berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" Michelle juga mengatakan bahwa setelah Harold memukuli Erika, bola mata Erika berputar ke belakang dan dia menjadi sangat lemas. Kemudian Michelle mengangkatnya dan membawa Erika ke kamar mandi dan mencoba memercikkan air dingin ke wajahnya untuk mencoba membangunkannya, tetapi tidak berhasil. Erika tidak sadar kembali. Jadi Michelle mengangkatnya sekali lagi dan dia meletakkan Erika di lantai kamar tidur mereka. Dan bagian selanjutnya benar-benar membuat saya marah. Baik Harold dan Michelle memutuskan untuk tidak membawa Erika ke rumah sakit atau memberinya perawatan medis. Karena pada saat itu mereka berdua telah menerima surat perintah penangkapan. Mereka berdua dicari oleh polisi karena suatu kejahatan. Saya tidak tahu apa itu. Mereka tidak membawa Erika ke rumah sakit karena mereka takut ditangkap oleh polisi dan dikirim kembali ke penjara. Mereka tidak mau mengambil resiko itu. Jadi mereka membiarkan Erika tidak sadarkan diri di lantai setelah dia dipukuli dengan kejam. Michelle memutuskan untuk membiarkan putrinya sampai mati karena dia tidak ingin ditangkap. Dan dalam pengakuannya, Michelle mengakui bahwa ini adalah keputusan bersama. Dia tidak dipaksa melakukan ini oleh Harold. Padahal menurut saya, jika Erika mendapat pertolongan segera setelah itu terjadi, ada kemungkinan dia bisa selamat. Erika Green dibiarkan di lantai kamar mereka, tidak sadarkan diri selama sekitar 2 hari. Saya pikir mereka mengharapkan Erika untuk bangun, tetapi tentu saja itu tidak akan mungkin terjadi. Erika berhenti bernafas. Jadi Harold dan Michelle memutuskan bahwa mereka perlu membuang mayatnya. Mereka meletakkan tubuh Erika di kereta dorongnya dan mereka membawanya ke hutan, di mana mereka melepaskan pakaiannya. Dan tampaknya tidak satupun dari mereka dapat menjelaskan alasannya. Mungkin mereka takut penyelidik bisa mengidentifikasi Erika melalui pakaian atau karena alasan lain. Kemudian ayah tirinya, Harold, menggunakan gunting tanaman untuk memenggal kepalanya. Disinilah terjadi sumber yang berbeda. Beberapa menyatakan bahwa Erika tidak benar-benar mati di rumah mereka. Dia masih hidup ketika dibawa ke hutan untuk dibuang tubuhnya. Dia masih bernafas, tapi dia tidak sadarkan diri. Jika itu benar, berarti Erika tewas ketika mereka memenggalnya dengan gunting tanaman. Sementara sumber berbeda mengatakan bahwa Erika meninggal di lantai kamar tidur setelah sekitar 2 hari. Mereka lalu membungkus kepala Erika dengan kantong plastik dan menaruhnya di tempat sampah milik gereja terdekat. Namun mereka segera kembali karena mereka berpikir itu terlalu berisiko meninggalkannya di tempat sampah. Mereka takut jika seseorang dari gereja menemukannya dan mengenali wajah Erika. Jadi mereka mengeluarkan kepalanya dari tempat sampah dan membuangnya di hutan, di mana kemudian ditemukan. Setelah itu, mereka kembali ke rumah dan bertingkah seperti biasa. Keesokan harinya, seorang anggota keluarga mereka berkunjung dan memperhatikan bahwa Erika tidak ada. Dia bertanya, "Di mana Erika?" Michelle dan Harold telah bersiap untuk pertanyaan yang tidak terhindarkan tentang keberadaan Erika. Mereka mengatakan bahwa Erika telah pergi untuk tinggal dengan seorang wanita bernama Betty Brown dan bahwa Betty Brown sekarang memiliki hak asuh penuh atas diri Erika. Jadi Betty Brown adalah orang tua angkat Erika karena ibunya tidak bisa menjaganya saat ini.
Dan seperti yang kita tahu, orang-orang percaya begitu saja. 4 tahun Harold dan Michelle aman, sampai kakek Harold menyerahkan mereka dan mereka ditangkap. Setelah penangkapan mereka, anak-anak Michelle lainnya ditempatkan dalam pengasuhan anggota keluarga. Jadi, Harold Johnson dan Michelle Johnson dibawa ke Missouri untuk menghadapi tuduhan mereka di sana. Harold Johnson didakwa dengan pelenyapan nyawa seseorang tingkat pertama, namun dia mengaku tidak bersalah. Sedangkan Michelle Johnson setuju untuk mengambil kesepakatan pembelaan dan bersaksi melawan suaminya di pengadilan. Dia mengaku bersalah atas pelenyapan nyawa tingkat kedua dengan tuntutan maksimum 25 tahun penjara untuk bagiannya dalam kematian putrinya. Dan itulah yang dia lakukan. Dia memberi kesaksian melawan suaminya dan dia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Pada akhirnya, Harold Johnson benar-benar mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal bagiannya bahwa dia terlibat. Tetapi tim pembelanya menyatakan bahwa Harold tidak boleh dinyatakan bersalah karena dia tidak pernah berencana untuk melenyapkan Erica. Namun sepupu Johnson, Luanda Driscoll, benar-benar memberikan bukti yang memberatkannya di pengadilan. Dia bersaksi bahwa Harold sering memukuli Erica jika Erica tidak melakukan apa yang diperintahkan. Harold akhirnya dinyatakan bersalah pada tanggal 21 November 2008 dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, sehingga dia akan tetap di penjara selama sisa hidupnya.